menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Dengan saya, Ratu Mary Agusta dari SDN Cipondoh Makmur, Martin EKS dari SMK Koptek 1 Kota Tangerang, Uci Cahyani dari SDN Cipondoh 3. selamat menyaksikan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri demi bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Martin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Iya, Bu Martin, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Mary. Bu Mary gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga. Oke, Bu Martin mau melakukan percakapan coaching ya dengan coachingnya? Iya betul Ibu. Hari ini saya udah janjian dengan Bu Uci. Kita mau ada coaching hari ini. Oke, ini sebelum melakukan percakapan coaching, ini izin saya ingin menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai Bu Martin sebagai coachee yang mengcoaching Bu Uci sebagai coachingnya. Baik, Boleh Ibu. Bu Martin? Boleh Ibu. Oke, yang pertama adalah pastikan nanti ketika melakukan coaching, Bu Martin itu harus menggunakan alur tirta. Ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan jangan lupa juga harus menggunakan kompetensi inti coaching, yaitu adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang paling penting juga nih ada pertanyaan berbobot yang berasal dari kata kunci yang diberikan oleh coachee Bu Martin. Kemudian nanti saya juga akan mengobservasi bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari Bu Martin sebagai coachnya, dan Baik, juga nanti terakhir harus menggunakan prinsip coaching juga, yaitu kemitraan, berpikir kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu ya Bu Martin. Iya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu Martin, boleh? Boleh, Bu, Memberikan boleh. beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah ketika melakukan coaching nih, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Martin kembangkan? Yang pasti semuanya ya Bu ya, yaitu ada present, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah dari ketiga kompetensi coaching ini, mana nih yang lebih spesifik yang ingin Ibu Martin kembangkan? Untuk sementara ini mungkin yang lebih spesifik yaitu present sama mendengarkan aktif. Oke, nah satu lagi nih pertanyaan Bu Martin ya. Indikator ketercapaian dari tujuan percakapan coaching Bu Martin ini apa? Di sini saya bisa menggali potensi coachingnya agar coachingnya bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dia punya. Oke, begitu ya Bu Martin. Ya. Baik, saya sudah selesai memberikan beberapa pertanyaan dan juga menyampaikan rubrik penilaian. Selanjutnya Bu Martin boleh melakukan percakapan coaching dengan coachingnya. Makasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik Kak. Bu Eka sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya kita bisa lebih baik ya Bu. Jadi agar kita bisa menemani anak-anak kita dapat di sekolah. Beberapa hari yang lalu nih kayaknya Bu Uci menghubungi saya. Iya betul. Ada apa nih ya Bu? Saya ingin bercerita Bu tentang keluh kesah saya dan siapa tahu Ibu bisa membantu saya dalam mencari solusi di masalah saya ini. Oke. Jadi Bu Uci nih kita ketemu mau menemukan solusi ya. Ya, Jadi pertemuan kita nih, kita datang nih, pertemuannya Bu Uci datang, itu tujuannya untuk apa nih Bu? saya ingin bisa lebih fresh ya di hati saya itu, karena selama ini saya itu bingung bagaimana caranya biar supaya masalah saya kelar. Jadi Bu Uci nih punya permasalahan yang sampai saat ini belum kelar. Iya, Permasalahannya apa itu? saya itu kan ceritanya seorang CGP Bu. Saya CGP
terus saya juga sebagai seorang pengajar. Tapi saya itu sedih ketika saya tidak bisa 100% melakukan tugas saya dengan baik, karena kendalanya itu laptop saya yang rusak. Oh, oh jadi Bu Uci itu permasalahannya, Bu Uci sekarang sedang pendidikan guru pemula betul. dan juga pengajar, dan Bu Uci saat ini laptopnya sedang rusak, padahal Iya, itu padahal penting itu sangat banget. penting buat saya. Oke. Nah, apa namanya, dari percakapan kita nih, apa nih yang apa namanya yang ingin Bu Uci dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita itu, saya ingin bisa lulus sebagai tugas saya seorang guru, baik juga CGP juga tanpa ada halangan apa. Contohnya kayak laptop saya itu kan karena memang sudah rusak gitu ya sekarang, dan saya masih bisa pakai alternatif yang lain. Sekarang perubahan apa nih yang ingin Bu Uci dapatkan dari kita kemarin? Perubahannya apa gitu? Perubahannya yaitu saya pingin yang pertama, kerjaan saya ini beres dulu satu persatu tanpa adanya laptop, karena memang laptop saya kan memang tadi rusak ya. Saya itu berusaha buat pinjam dulu perubahannya, pinjam dulu sama sekolah. Kalau memang dikasih sama sekolah, saya akan pergunakan itu untuk mengerjakan tugas-tugas saya sebagai CGP juga, sebagai guru juga, karena sekarang itu dengan kurikulum yang merdeka pastilah banyak yang harus dilakukan dengan menggunakan laptop, yaitu video pembelajaran, walaupun memang itu bukan faktor utama. Banyak sih sebenarnya ya Bu yang bisa kita pakai, tapi karena saya ngajar di kelas rendah, anak-anak lebih tertarik dengan visual gitu. Oke, jadi di sini Bu Uci telah menemukan solusinya dengan meminjam laptopnya dari sekolah. Oke. Bu Uci, tadi kan Bu Uci udah sampaikan ya, Bu Uci udah mendapatkan pinjaman laptop dari sekolah. Nah, ada nggak cara lain selain dari itu yang akan Ibu lakukan? Ya, cara lainnya sih ada. Kebetulan kan saya CGP juga ya Bu. Kadang kalau dipakai buat nge-zoom, itu laptop sekolah tidak merespon. Karena yang pertama dari kameranya itu tidak mendukung, kemudian mikrofonnya pun tidak mendukung. Akhirnya setiap tugas yang dikirimkan fasil ke saya itu jadi terhambat. Akhirnya saya itu menggunakan manual, saya ketik ulang, saya copy paste ke drive, akhirnya bisa dibuka seperti itu Bu. Oke, jadi tadi kan selain meminjam laptop, berarti Bu Uci dengan menggunakan HP, Iya, tapi nanti handphone. ada agak ribet ya Bu ya? Iya, agak ribet dulu nih, ribet. harus ke drive dulu, Iya. agak ribet. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Uci untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama yang bisa membantu saya itu OPS saya, OPS di sekolah. Beliau bersedia membantu saya kalau saya kesusahan, karena kebetulan dia paham tentang IT ya. Dan juga saya juga minta bantuan kepada teman TU saya, kebetulan dia lulusan sarjana komputer. Jadi mereka bisa membantu saya dalam hal mengajar di kelas, untuk menyambungin proyektor ke kelas di laptop sekolah ini, dan juga
bantu saya untuk sebutin kata-kata sebutin kata-kata di pesan Zoom atau Jimit itu, biar supaya terbuka ke drive itu. Oke, jadi ada Bu Uci selama ini udah meminta bantuan operatornya ya, Iya. operatornya untuk membantu saat Zoom. Iya betul. Dari solusi itu, nih dua solusi itu, solusi mana nih yang akan direalisasikan lebih dulu? Saya dahulukan yaitu di kelas dulu kan. Saya dahulukan di kelas karena kan kalau CGP itu tugasnya fleksibel, sedangkan kalau di kelas itu waktunya memang setiap hari dan pembelajaran itu setiap hari gitu digunakan. Jadi saya dahulukan itu dulu. Oke. Mungkin nanti Bu Uci untuk pertemuan kali ini nih ya, kan Bu Uci dari pembicaraan kita tadi berarti Bu Uci bisa bisa mengambil nih kesimpulannya. Jadi yang akan direalisasi yang kedua adalah yang akan dilanjut, yaitu dengan untuk pembelajaran yang di kelas dulu ya. Iya. Bu Uci, jadi pertemuan kita nih hari ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah, yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Kebetulan Ibu Uci saya ada keperluan, jadi mungkin pembicaraan kita hari ini cukup sekian. Dan mungkin saya tunggu nih kabar Bu Uci minggu depan atau kapan untuk ketemu lagi. Siap, dan siap. saya bisa nanya lagi nih bagaimana, Ya. apakah yang kemarin sudah terrealisasi atau tidak. Ya. Itu aja ya Bu Uci Iya, ya. sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Martin tadi sudah selesai melakukan percakapan coaching ya dengan coachingnya. Iya betul Bu Mary, tadi saya udah melakukan coaching dengan Bu Uci. Oke, bagaimana tadi percakapannya, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah tadi Bu Uci sudah sudah menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik. Nah, sekarang pada tahap ini saya akan bertanya lagi nih kepada Bu Martin tentang hasil observasi saya. Nah, yang pertama adalah saya ingin menanyakan terkait indikator ketercapaian yang tadi Bu Martin sudah sebutkan di awal ya, Bu Martin. Nah, apa yang dilakukan Bu Martin dalam percakapan coaching tadi untuk mencapai indikator ketercapaian Bu Martin? Oke, tadi selama coaching saya udah present penuh. Terus juga saya tadi udah mendengarkan semua keluh kesahnya Koci. Juga di situ saya udah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci agar bisa menggali potensi yang ada agar bisa menyelesaikan masalahnya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi saya ya, Bu Martin. Nah, betul sekali tadi yang sudah disampaikan Bu Martin bahwa tadi dalam percakapan coaching nih, Bu Martin sudah melewati alur Tirta. Ya, dengan menggunakan alur Tirta tadi sudah ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian tadi juga Bu Martin sudah menggunakan kompetensi inti coaching, yaitu dengan presence tadi ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga Bu Martin sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diucapkan oleh coach. Kemudian Bu Martin juga sudah menerapkan prinsip coaching. Sesuai prinsip coaching yaitu kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ya, Bu Martin, hasil observasinya sangat luar biasa nih Bu Martin. Terima kasih Bu. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu Martin, satu lagi ya. Oke, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Martin kembangkan dalam percakapan coaching selanjutnya? Dari yang ketiga ya Bu, ketiga kompetensi emang saya agak kurang di menggali pertanyaan yang berbobot mungkin. Itu untuk kedepannya saya mungkin akan lebih banyak melakukan coaching. Saya akan lebih menggali lagi supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi, sehingga nanti untuk kedepannya saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Oke, baik Bu Martin. Semoga nanti Bu Martin berhasil ya untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Oke, ini sudah di akhir sesi nih Bu Martin. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya,
akan melakukan aktivitas kita selanjutnya. Terima Ya. kasih Bu Martin, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memanggilmu kawan, belajar bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Ratu Mary? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Uci, alhamdulillah baik nih. Bagaimana kabarnya Bu Uci hari ini? Alhamdulillah saya baik. Nah, saya tadi dengar katanya hari ini Bu Ratu Mary mau melakukan coaching ya? Iya, betul nih Bu Uci. Nanti saya akan melakukan percakapan coaching dengan Bu Martin sebagai coach saya. Oh, baik. Sebelum percakapan coaching ini kita mulai, saya ingin menyampaikan rubrik penilaian pada sesi coaching. Yang pertama menggunakan alur Tirta, lalu menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian kompetensi, terus tanggapan coaching dan prinsipnya yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira kompetensi apa yang mau Bu Ratu Mary tingkatkan? Tentunya ada 3 kompetensi yang ingin saya tingkatkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Menanyakan yang lebih spesifiknya, Bu. Oke. Apa itu kompetensinya? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif berarti saya sudah melakukan presence atau kehadiran penuh, dan juga dengan mendengarkan aktif nanti saya dapat memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diutarakan oleh coach saya nanti, begitu Bu. Oke. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Ratu apa? Indikator ketercapaiannya tentunya saya menginginkan nanti coach saya yaitu Bu Martin menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian Bu Martin juga nanti mengetahui langkah-langkah yang akan dia jalankan terhadap rencana yang Bu Martin temukan sendiri. Baik. Mungkin itu saja ya Bu Ratu Mary. Sekarang boleh dilanjut coachingnya. Oke, terima Terima kasih kasih banyak ya Bu Ratu Mary. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ratu. Mohon maaf saya ganggu waktunya nih Bu. Iya, waalaikumsalam Bu Martin. Iya, nggak apa-apa Bu Martin. Bagaimana nih kabarnya Bu Martin hari ini? Alhamdulillah baik. Baik banget. Lebih dari baik. Alhamdulillah ya Bu Martin. Ya, ada apa nih Bu Martin? Sebelumnya Bu Martin menghubungi saya ya nih. Ada apa ya? Iya, sebetulnya saya udah telepon Ibu gitu ya. Cuma Ibu mungkin ada keperluan jadi nggak angkat telepon saya gitu. Alhamdulillah nih hari ini bisa ketemu Ibu. Saya ada sedikit masalah nih ya Bu, gitu lah di sekolah saya nih ada sedikit masalah mengenai anak-anak saya. Gitu. Kira-kira masalahnya apa nih? Semoga dengan percakapan coaching ini dapat tercerahkan ya Bu Martin ya. Ya. Jadi di sekolah saya nih Bu, saya kan kebetulan wali kelas ya Bu, wali kelas 10 TK 1 gitu. Nah, di kelas saya ada salah satu guru yang ada di jam pertama. Nah, dia selalu datangnya telat. Jadi 30 menit pembelajaran udah dimulai telat. Otomatis kan siswa saya ribut dong kalau nggak ada guru. Nah, piketnya sering lapor ke saya, Bu Martin, anak-anak seperti TK 1 ribut terus. Nah, gitu loh Bu maksudnya. Oh, jadi tujuan dari percakapan kita, Bu Martin ini ingin menemukan solusi terhadap guru yang datangnya telat tadi ya, sehingga anak-anak juga tidak kondusif karena Ya, gurunya betul. datang dengan telat. Nah, dari percakapan kita nih nanti kira-kira apa yang ingin Bu Martin dapatkan? Saya inginnya ya guru itu bisa maksudnya bisa datang ke sekolah lebih pagi dan bisa mengajar sesuai dengan jadwal beliau gitu. Oke, berarti kalau yang disampaikan Bu Martin tadi itu guru tersebut harus datang lebih pagi dan sesuai dengan jadwal mengajar ya. Nah, untuk saat ini itu adalah kondisi yang ideal kan ya Bu Ya, Martin. Bu Martin menginginkannya seperti itu. Tapi kira-kira pada saat posisi Bu Martin sekarang ini itu ada pada skala level berapa nih? Dari 1 sampai 10. level 4 kayaknya Bu. Oh, level 4 ya. Oke. Soalnya kan
dengan guru tidak ada, otomatis kan pembelajaran juga nggak kondusif ya Bu ya. Guru telat 30 menit ya otomatis itu ada mungkin pembelajaran nggak bakalan maksimal kan, ya otomatis itu bakal mengurangi yang seharusnya anak-anak misalnya peak berapa persen, otomatis ada yang nggak terpenuhi di situ. Oke, di skala 4 ya tadi Bu Martin. Nah, dari skala 4 ini kira-kira Bu Martin ingin menaikkan ke skala berapa nih yang Bu Martin inginkan? Mungkin ke skala 7 ya Bu. Skala 7. Nah, untuk awalnya saya ingin ke skala 7 aja dulu. Oke, di skala 7 ya Bu Martin. Untuk saat ini kira-kira apa nih yang sudah Ibu Martin lakukan? Saya sebenarnya udah bertemu dengan gurunya, udah ngobrol, saya udah menanyakan juga kepada beliau kenapa nggak bisa datang tepat waktu. Beliau itu rumahnya sangat jauh dari sekolah, jadi butuh 1,5 jam untuk ke sekolah. Jadi mungkin itu yang bikin beliau emang nggak bisa datang lebih awal. Kira-kira dari selain rencana yang Bu Martin tadi sudah lakukan nih, sudah laksanakan, kira-kira apa lagi ya Bu Martin yang bisa Ibu Martin lakukan agar guru tersebut dapat datang tepat waktu? Saya sih mungkin untuk awal ini ya Bu, saya ingin ngobrol dengan dengan kurikulum dulu. Mungkin di situ saya mau ngobrol gimana nih baiknya dengan kondisi seperti ini. Terus saya juga ngobrol dengan harus izin kepala sekolah dulu nih mau ngobrol. Jadi bagaimana nih caranya supaya guru ini bisa datang lebih awal, atau misalnya bagaimana baiknya gitu loh. Nah, kalau yang pertama mungkin solusi saya tuh kayaknya untuk saat ini mungkin si gurunya harus memberi tugas dulu. Jadi 30 menit sebelum beliau datang mungkin tugasnya bisa diberikan kepada piket. Jadi mungkin piket bisa menggantikan beliau dulu selama 30 menit. Ya, kalau yang keduanya sih mungkin saya mau meminta kepada Wakakurikulum kalau bisa jadwal guru tersebut jangan disimpan di jam pertama atau jam kedua, mungkin bisa dimulai dari jam ketiga atau keempat. Wah, ini luar biasa sekali nih Bu Martin, sudah banyak solusi ya yang Bu Martin utarakan. Dari yang pertama itu tadi konsultasi terlebih dahulu, kemudian memberikan informasi kepada guru piket supaya ada yang menggantikan, dan juga yang terakhir adalah menggantikan jam guru tersebut jangan ada di jam pertama ya, bisa diganti ke jam ketiga atau yang seterusnya. Nah, dari rencana-rencana yang Bu Martin sampaikan itu, kira-kira mana nih yang akan dalam waktu dekat ini yang akan Bu Martin laksanakan? Mungkin kalau untuk sekarang ini saya mungkin meminta tugas dulu ya Bu. Saya meminta tugas dulu pada gurunya 30 menit sebelum beliau datang, itu ada tugas dulu di piket untuk mengkondisikan anak-anak. Karena kalau misalnya saya meminta Wakakurikulum untuk mengganti jadwal, otomatis kalau jadwal satu berubah, semuanya akan berubah, dan itu perlu waktu kan gitu lah. Jadi saya mungkin yang pertama adalah solusinya yaitu gurunya memberikan tugas dulu untuk dititipkan ke piket. Oke, berarti yang akan Bu Martin laksanakan adalah guru tersebut memberikan tugas ke guru piket supaya menggantikan jamnya terlebih dahulu. Kira-kira nih dalam melaksanakan rencana Bu Martin tadi, siapa yang bisa membantu Bu Martin untuk melaksanakan rencana ini? Yang pasti piket. Di sini saya butuh kerja sama piket. Saya juga butuh izin dari Wakase kurikulum dan kepala sekolah. Oke, nah selanjutnya kapan nih kira-kira Bu Martin akan merealisasikan rencana Bu Martin? Karena ini mah urgent banget, ya otomatis saya mungkin ini pembelajaran adanya nanti di hari Senin ya Bu. Jadi mungkin saya nanti di hari Senin tuh, mungkin besok saya ketemu beliau dulu kepada gurunya untuk membuat tugas untuk di hari Senin, karena kebetulan hari Senin ada mapelnya. Oke, wah luar biasa sekali nih Bu Martin ya, rencananya ternyata sudah tersusun dengan sangat rapi ya. Udah ada rencana, kemudian yang membantu siapa, waktunya juga kapan. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung sesi nih Bu Martin. Terakhir saya ingin bertanya nih, apa yang sudah Bu Martin dapatkan dari sesi percakapan kita kali ini? Ya akhirnya saya lumayan plong ya Bu, gitu maksudnya. Kemarin-kemarin saya masih bingung harus gimana gitu kan. Nah, dari pertemuan ini akhirnya saya bisa menemukan solusinya, apa yang harus saya lakukan biar terbaik, supaya anak-anak bisa lebih baik lagi belajar ke depannya.
Oke, Bu Martin ya. Selamat ya Bu Martin udah menemukan solusi dari permasalahan Bu Martin sendiri. Nah, nanti saya tidak sabar nih menunggu cerita-cerita nih dari Bu Martin ya terhadap tadi rencana Bu Martin nih. Saya menunggu ceritanya. Siapa tahu nanti kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu Martin. Iya Bu Mary, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya, Mohon sama-sama. maaf mengganggu. Enggak apa-apa. Sama-sama, terima kasih banyak Bu Martin. Semoga tercerahkan dengan percakapan kita. Iya, terima kasih Bu. Ya, kita akan lanjutkan aktivitas berikutnya Bu Martin. Selamat Iya, melanjutkan Mbak. aktivitas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ratu, bagaimana hasil coachingnya hari ini bersama dengan Koci? Oke, alhamdulillah nih Bu Uci, tadi percakapan coaching saya berjalan dengan lancar. Nah, Bu Martin juga sebagai coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke. Terus apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian dalam percakapan coaching? Oke, tadi kan saya menyampaikan bahwa indikator ketercapaian saya adalah bahwa coach menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan tadi, alhamdulillah, coach saya sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, sudah menemukan langkah-langkahnya juga, karena tadi percakapan yang saya lakukan juga sudah sesuai dengan alur kita dan kompetensi coach. Iya, tadi juga saya sudah mendengar ya Bu Ratu Mary sudah sesuai dengan alur tirta, terus juga menggali dengan pertanyaan dan juga sesuai dengan prinsip yang ada di coaching ini. Lalu kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ratu kembangkan, yang Bu Ratu tingkatkan? Mungkin untuk selanjutnya lebih spesifiknya saya akan meningkatkan kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga nanti insya Allah akan sering melakukan latihan untuk percakapan coaching supaya kompetensi coaching yaitu presence, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot itu yang saya miliki itu menjadi lebih baik sehingga nanti percakapan coaching saya menjadi lebih baik juga saya sebagai coach. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak ya Bu Ratu Iya, Mary. sama-sama, Terima kasih Bu banyak. Uci. Nanti sampai ketemu di lain waktu Iya. ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum. Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah baik, Bu Uci. Ini kebetulan hari ini Bu Uci mau coaching ya? Iya betul. Hari ini saya mau coaching bersama coach saya yaitu Ibu Ratu Mary. Nah, kita diskusi dulu ya Bu. Nanti apa aja nih yang mau saya amati Iya. saat Ibu coaching, rubrik penilaiannya apa aja. Nah, jadi di sini Ibu nanti selama coaching harus sesuai dengan kompetensinya. Kompetensinya berarti present, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Juga harus menggunakan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Nah, nanti indikator ketercapaian ini apa nih? Akan uji yang akan uji gali di sini. Yang saya gali indikator dan saya yaitu kita mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kompetensi mana nih Bu? Yang secara spesifik akan diobservasi? Yang secara spesifik yaitu pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya. Pertanyaan berbobot aja. Iya. Oke. Dan juga mendengarkan aktif. Oh baik. Sekarang tujuan pengembangan yang diinginkan apa nih Bu? Di coaching? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari masalahnya sendiri agar dia dapat merealisasikan apa yang dia sudah temukan kepada rekan sejawat atau lainnya sesuai keinginan. Oke, baik Bu Uci. Silakan sekarang Bu Uci dengan coachingnya untuk melakukan coaching.
Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uci. Waalaikumsalam Bu Ratu Mary. Iya. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Uci bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Kemarin menghubungi saya ya Bu, ada apa ya kira-kira? Iya nih Bu Uci, semoga Bu Uci punya waktu ya hari ini. Nih sebenarnya saya mau curhat. Jadi kemarin itu sebenarnya saya kepikiran nih Bu Uci untuk memberikan pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada murid. Nah tentunya tidak hanya saya kan Bu yang melakukan hal tersebut, tentunya membutuhkan kolaborasi seluruh warga sekolah termasuk rekan-rekan guru yang lainnya. Namun dalam pengamatan saya ternyata ada beberapa rekan-rekan guru yang masih belum memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus dalam percakapan kita nih, apa yang ingin ibu capai? Yang ingin saya capai adalah yang ingin saya dapatkan. Tentunya saya ingin mendapatkan ide-ide baru, ide-ide segar terkait bagaimana saya mengajak rekan sejawat saya untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang variatif dan tidak monoton. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Ratu ada di titik mana? Menurut pengamatan saya, sebenarnya keadaan yang saya alami saat ini adalah ada di skala 4 karena memang belum semua guru melakukan pembelajaran yang bervariatif yang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Untuk mencapai tujuan itu, kira-kira Ibu Ratu pengen di skala berapa? Tentunya untuk saat ini mungkin saya masih mencapai atau menargetkan pada skala 7 karena di skala 7 ini karena guru-guru atau rekan guru di sini itu tidak semuanya melakukan pembelajaran yang monoton. Tentunya ada beberapa dari teman-teman saya yang sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif, menggunakan media yang beragam, kemudian menggunakan teknologi sebagai sumber belajarnya seperti misalkan PowerPoint atau video dan yang lain sebagainya. Apa yang harus Bu Ratu lakukan agar tercapai? Jadi saya terpikir nih Bu, yang pertama adalah bagaimana saya mengajak rekan-rekan yang belum memberikan pembelajaran yang bervariatif, tentunya dalam hal ini adalah guru-guru yang lebih senior. Kita harus mengajak dengan baik, kan? Kemudian dengan tulus dari hati ke hati. Dan setelah kita ajak, baru kita di dalamnya kita selipkan mentoring, bagaimana saya berbagi praktik baik dengan rekan-rekan guru yang lebih senior agar ya, pembelajarannya lebih bervariatif. Jadi Ibu pengennya semua dapat bisa kerjasama ya dalam mencapai itu. Terus apa lagi Bu? Mungkin selain itu, karena itu masih skala kecil ya dari orang ke orang, mungkin selanjutnya saya ingin lebih ke skala yang lebih besar, yaitu menyangkut dengan semua guru nih, karena kan termasuk guru yang sudah melakukan pembelajaran bervariatif pun masih membutuhkan referensi bagaimana model yang sesuai, metode yang sesuai, kemudian media yang beragam yang memenuhi kebutuhan murid. Nah, untuk memenuhi itu semua mungkin yang pertama saya lakukan, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan atau semacam workshop gitu agar semua guru mendapatkan ilmu baru dan lebih semangat dan termotivasi juga. Terus mana dulu nih yang akan Ibu Ratu realisasikan? Dari kedua rencana tadi, tentunya mungkin saya akan merealisasikan yang skala kecil yang bisa langsung saya lakukan sendiri nih, saya bisa bergerak sendiri, itu adalah melakukan mentoring pendekatan dengan rekan guru yang saya maksud. Di sini adalah guru-guru senior.
Nanti mungkin selanjutnya baru saya akan ke skala yang lebih besar karena mengadakan pelatihan atau workshop tertentu itu kan butuhkan persiapan ya, waktu, tenaga, pikiran, dan juga bagaimana melaksanakan kegiatan tersebut agar bisa berdampak positif bagi semua warga sekolah. Pastinya kalau dalam skala besar itu Ibu nggak sendiri dong ya, pastinya butuh bantuan dari orang kita siapa? Tentunya pertama yang saya butuhkan tadi, yang pertama saya konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian selanjutnya saya akan mengajak rekan-rekan guru nih yang satu frekuensi dengan saya, yang ingin bergerak gitu, yang sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan zaman gitu kan, yang memenuhi segala kebutuhan murid. Saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut untuk mendampingi dan mementor, mengajak guru-guru lain yang masih belum bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus kapan Bu itu direalisasikannya? Tentunya secepatnya Bu, mungkin dalam jangka waktu 2 atau 3 hari ke depan, karena saya kan butuh untuk mengobrol dulu dengan rekan guru saya yang sudah merealisasikan pembelajaran bervariatif ya, yang udah jago IT, kemudian punya media beragam, model dan metode beragam. Saya harus ngobrol dulu nih bagaimana strategi yang akan kita laksanakan. Apa nih yang Ibu dapat dari hasil coaching kita hari ini? Terima kasih ya Bu Uci. Ternyata dari hasil coaching kali ini saya mendapatkan pencerahan yang banyak gitu ya Bu Uci. Tadi sudah ada 2 solusi yang saya dapatkan dari percakapannya. Yang saya harapkan adalah saya dapat melaksanakan solusi kedua-duanya agar tadi tujuan saya itu tercapai dengan baik. Oke, alhamdulillah ya, ternyata Bu Ratu dalam coaching ini sudah menemukan 2 solusi, dan juga saya menunggu hasil dari apa yang Ibu inginkan ya, realisasikan. Nah, mungkin sampai sini aja karena waktunya sudah tiba. Sampai ketemu sesi berikutnya ya Bu Ratu Mairi. Makasih banyak nih Bu Uci, udah 6 menit ngobrol nih. Saya menunggu hasil terbaiknya dari Bu Ratu Mairi. Siap Bu Uci. Ya, Selamat melanjutkan aktivitas Bu Uci. Ya, sama-sama Bu Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Uci, gimana tadi coachingnya, berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Martin berjalan dengan lancar. Oke. Dari coaching tadi nih yang dilakukan sama Bu Mary, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tercapai apa tadi? Alhamdulillah tercapai ya Bu. Saya menggali coach saya pertanyaan berbobot, sehingga coach saya menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi dan juga bisa merealisasikan dalam waktu. Oke. Ini saya mau membacakan catatan hasil observasi saya ya, Bu Uci ya. Ini tadi saya lihat selama coaching Bu Uci sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Di sini sudah melakukan present, terus juga mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sekarang ini ada pertanyaan lagi nih Bu Uci. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga lebih mendengarkan aktif ke depannya, sehingga saya menjadi coach yang lebih baik lagi. Oke. Mungkin untuk coaching hari ini penilaian sekian dulu ya Bu Uci. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa sambung lagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Martin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.